Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Salatiga, Bapak Haji Yulianto SEMM. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah. Yang kami hormati Pembina Yayasan Pendidikan Salatiga, Profesor Dr. Sutomo WE. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Salatiga, Bapak Dr. Andes Warsito SU. Yang kami hormati Pimpinan Bank Jateng Cabang Salatiga. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga, Bapak Joko Pramono SEMM AKTCE. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh Bapak Ibu dosen, staf dan karyawan Sivitas Akademika STE Salatiga, dan tidak lupa seluruh wisudawan, wisudawati, serta tamu undangan yang berbahagia. Acara rapat Senat terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga dalam rangka acara wisuda ke-26 Sabtu 4 Desember tahun 2021 segera dimulai. Prosesi Senat STIE AMA Salatiga memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi Senat memasuki ruangan. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua STIE AMA Salatiga, Bapak Joko Pramono SEMM AKTCE. Hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengingat dan mendoakan jasa-jasa pahlawan yang sudah mendahului kita, dan juga bagi mereka yang sudah berjasa terhadap perkembangan SMA Salatiga. Mengenai cipta mulai. Rapat terbuka Senat dibuka oleh Ketua STIE AMA Salatiga, Bapak Joko Pramono SEMM AKTCE. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu 4 Desember 2021, rapat terbuka Senat STIE AMA Salatiga dengan acara tunggal wisuda sarjana manajemen, sarjana akuntansi, ahli madya manajemen perusahaan, ahli madya akuntansi secara resmi dibuka. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seraya memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sejenak kita tundukkan kepala. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Fauzi Arhan SAG MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, hari ini kami keluarga besar STIE AMA Salatiga memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat, sehingga pada hari ini kami bisa mewisuda mahasiswa kami yang ke-26. Ya Allah ya Karim, kami menundukkan kepala sejenak memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kemanfaatan yang besar bagi wisudawan wisudawati ini. Maafkan kesalahan mahasiswa sepanjang mereka belajar di kampus ini, dosa kepadamu, dosa kepada dosen, dosa kepada orang tua, suami, istri dan anak-anak mereka. Kami mohon kepadamu ya Allah, kami sangat lemah.
Berilah kami kekuatan untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk keluarga kami. Selamatkan keluarga kami dunia dan akhirat. Panjangkan umur dosen-dosen kami, orang tua kami, suami, istri kami, dan keluarga besar kami, ya Allah. Aku mohon kepadamu segenap sivitas akademik ST Amal yang sudah wafat, kau ampuni segala kesalahannya dan kamu terima segala tobatnya. Ya Allah ya Karim, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Jadikanlah pendidikan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadamu ya Rob. Kami mohon kepadamu, Corona 19 segera hilang di negeri kami. Berikanlah kami kesempatan kembali untuk membangun negeri kami. Ruku sujud di hadapanmu dengan khusyuk ya Rob ya Karim. Ya Allah ya Karim, semoga kau catat amal baik untuk orang tua, istri, suami, dan para akademisi di ST Amal sepanjang belajar tempat ini. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, kalau rezeki kami jauh, engkau dekatkan, kalau kotor, engkau bersihkan ya Rob. Semoga semua yang kami roleh di tempat ini menjadi sarana untuk lebih dekat kepadamu ya Allah, sehingga selamat hidup kami dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pembacaan doa yang telah dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Fauzi Arhan SAG MAG, dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Haris SS MSI, Wakil Wali Kota Salatiga sekaligus anggota Dewan Penyantun ST Ama Salatiga. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan SK kelulusan dan wisudawan wisudawati terbaik oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIE Ama Salatiga oleh Bapak Tri Widodo SEMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya akan membacakan SK lulusan ST Ama Salatiga dan juga wisudawan terbaik. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Salatiga nomor 26A garing KP 06.5 garing PP.3.1 garing 11 garing 2021 tentang lulusan program sarjana dan diploma 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ama Salatiga pada wisuda ke-26 tahun 2021. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ama Salatiga menimbang A. Bahwa para mahasiswa program sarjana dan diploma 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ama Salatiga yang telah menyelesaikan studinya perlu dilepas dengan upacara wisuda. B. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ama Salatiga akan mewisuda sebanyak 222 lulusan yang berasal dari program sarjana manajemen, sarjana akuntansi, diploma 3 manajemen perusahaan, dan diploma 3 akuntansi. C. Bahwa para lulusan yang diwisuda dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ama Salatiga perlu dikukuhkan penggunaan gelar sesuai disiplin ilmunya masing-masing. D. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf A, B, dan C di atas perlu ditetapkan dengan keputusan ketua. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi. 5. Peraturan Yayasan Pendidikan Salatiga Nomor 01-PS-YPS-5-2019 tentang Statuta STI AMA Salatiga. Memperhatikan 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang pedoman pengawasan pengendalian dan pembinaan program Diplomatika dan Sarjana di perguruan tinggi. 2. Hasil rapat tanggal 3 November 2021 tentang pelaksanaan wisuda ke-26 tahun 2021 STI AMA Salatiga. Memutuskan menetapkan: pertama, keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga tentang lulusan program sarjana, sarjana manajemen, sarjana akuntansi, Diploma 3 Manajemen Perusahaan dan Diploma 3 Akuntansi pada wisuda ke-26 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga. Kedua, menyatakan kelulusan kepada 174 mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studinya di program sarjana manajemen. 27 mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studinya di program sarjana akuntansi. 4 mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studinya di program Diploma 3 Manajemen Perusahaan. Dan 17 mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studinya di program Diploma 3 Akuntansi. Ketiga, penetapan kelulusan sebagaimana dinyatakan diktum pertama di atas adalah lulusan dari tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dengan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 3 November 2021, Ketua Joko Pramono SEMM AKT CE. Tembusan 1. Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah. 2. Ketua Yayasan Pendidikan Salatiga. Untuk selanjutnya, daftar wisudawan terbaik pada wisuda ke-26 tahun 2021 STI AMA Salatiga. Saya bacakan urut dari program sarjana manajemen kelas reguler. Yang pertama, atas nama Fitri Wulandini dengan IPK 3,68. Dimohon berdiri. Yang kedua, program sarjana manajemen kelas non reguler atas nama Vidya Ratna Cahyaning Tias dengan IPK 3,74. Yang ketiga,
program sarjana akuntansi atas nama Kurnia Cahyaningrum dengan IPK 3,85. Untuk selanjutnya dari program Diploma 3 Manajemen Perusahaan atas nama Roro Putri Henti Hayu Astuti dengan IPK 3,53. Dan yang terakhir dari Diploma 3 Akuntansi atas nama Agnes Widyanti dengan IPK 3,84. Demikian pembacaan SK lulusan dan wisudawan terbaik pada wisuda ke-26 STAMA Salatiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dan laporan Ketua STIE AMA Salatiga oleh Bapak Joko Pramono, SEMM AKT CE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Salatiga atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Salatiga, juga yang kami hormati Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Salatiga, juga yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Salatiga, dan juga kami hormati Sekretaris dan anggota Senat STAMA Salatiga. Kemudian yang terhormat Ketua Dewan Penyantun Bapak Dr. Andes Muhammad Haris beserta Sekretaris Mas Haris. Kemudian yang kami hormati juga dosen dan karyawan STAMA Salatiga, juga Ketua Pengurus Ikatan Alumni STAMA yang beberapa waktu yang lalu barusan dilantik. Tak lupa yang terhormat tamu undangan yang kami hormati, keluarga wisudawan, wisudawati yang berbahagia dan juga wisudawan yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka di acara rapat terbuka Senat STAMA dalam rangka wisuda program sarjana program Diploma 3 yang ke-26 pada hari Sabtu 4 Desember 2021. Kami merasa bahagia dan bangga karena pada hari ini STAMA kembali meluluskan dan mewisuda putra-putri terbaiknya sejumlah 222 wisudawan yang terdiri dari S1 Manajemen 174, S1 Akuntansi ada 27, D3 Manajemen Perusahaan 4, dan D3 Akuntansi 17. Sehingga hingga hari ini total lulusan atau alumni STAMA sudah berjumlah 3.928.
yang ini tersebar mulai dari ujung timur sampai ujung barat ya. Untuk itu kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati yang telah menyelesaikan tahapan studinya, baik itu di jenjang sarjana maupun diploma 3. Tak lupa ucapan selamat kepada orang tua dan keluarga wisudawan yang telah mendukung putra-putrinya sehingga mampu menyelesaikan studinya dengan baik. Kami berharap berbekal gelar akademik dan kompetensi yang dimiliki, lulusan STAMA dapat terus berkarya, berkreasi, berinovasi guna memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin yang berbahagia, raut wajah bahagia tergambar jelas ya pada semua wisudawan yang hadir pada pagi hari ini, karena apa yang sudah dia impikan ya, dia rindukan akhirnya bisa terwujud hari ini. Dan juga mereka merasa senang juga karena sudah tidak di dunia maya lagi tapi sudah di dunia nyata. Artinya mereka sudah merasa senang karena wisuda tahun ini bisa dilaksanakan secara tatap muka. Itu harapan dari mereka dan alhamdulillah hari ini bisa terwujud ya. Anda hari ini tidak hanya memperoleh gelar akademik ya. Jadi mohon selepas dari wisuda ini Anda tetap ya bisa mengembangkan diri dengan baik. Hadirin yang kami hormati, hidup adalah sebuah perjalanan waktu yang jika kita mampu memaknai setiap fase kehidupan akan menjadikannya sebagai sebuah proses pembelajaran. Terlebih lagi kita saat ini sedang mengalami kondisi di mana tatanan kehidupan yang sudah jauh berbeda dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Pandemik mengingatkan kita bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, juga untuk wisudawan, wisuda bukanlah akhir dari tugas Anda untuk belajar, karena kelulusan adalah permulaan belajar yang sesungguhnya. Ilmu yang sudah Anda dapatkan akan dilanjutkan untuk menyelesaikan dan membantu masyarakat dalam mencari solusi sebuah permasalahan dan tantangan yang makin kompleks ke depan. Karena belajar merupakan sebuah proses internal yang tidak hanya melibatkan hubungan stimulus dan respon, tapi lebih dari itu, bahwa belajar merupakan aktivitas yang melibatkan kegiatan berpikir yang komprehensif dan juga dorongan mental yang dikendalikan oleh otak dan kehalusan budi pekerti untuk diniatkan membantu sesama. Satu paket kurikulum sudah Anda tuntaskan. Ibarat sebuah perlombaan, Anda telah menyelesaikan sebuah perhelatan lari di sebuah lintasan. Dan hari ini adalah ujung dari lintasan itu. Namun demikian, karir Anda tidak boleh berhenti. Karena Anda harus melengkapi kompetensi Anda hingga akhir hayat, sehingga kurikulum vitae Anda senantiasa akan bisa diperbarui. Hadirin dan wisudawan yang berbahagia, saat ini kita semua sedang mempersiapkan diri memasuki sebuah tatanan kehidupan baru, yang mana faktor kesehatan menjadi prioritas dan makin masifnya penggunaan teknologi informasi. Kami berharap di era yang kian kompetitif ini,
Anda harus senantiasa membentuk daya saing, yakni dengan membangun pola pikir dinamis atau growth mindset. Growth mindset sebagai pola pikir di mana minat dan bakat merupakan hal yang dapat dikembangkan. Pola pikir ini menjadikan individu selalu semangat mempelajari sesuatu yang baru dan terus berusaha mengembangkan diri, di antaranya melalui cara melihat hal baru sebagai tantangan dan juga peluang. Fokus pada proses dan menghargai setiap usaha. Gigih dalam mencari solusi terbaik di setiap permasalahan. Terbuka atas kritik yang membangun, menjadikan pencapaian orang lain sebagai teladan dalam meraih impian. Hadirin yang berbahagia, memasuki usia yang ke-38 ini, STAMA akan semakin fokus mengembangkan diri sebagai kampus bisnis dan wirausaha. Untuk itu telah dirintis berdirinya unit inkubator bisnis dan wirausaha yang ditunjang area bisnis dan edukasi menempati ruang basement gedung lama. Lokasi itu kita namakan Amazon. Suatu zona yang akan dilengkapi dengan fasilitas kafe, panggung inspirasi, praktek bisnis dan wirausaha, dan juga galeri investasi. Mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian, semoga fasilitas tadi bisa segera terwujud sehingga bisa memberikan manfaat bagi sivitas akademika, masyarakat, serta bagi pengembangan kampus tercinta. Hadirin yang berbahagia, prestasi dan capaian saudara hingga hari ini pantas dibanggakan, utamanya bagi wisudawan terbaik. Namun begitu, ini semua bukanlah hasil kerja saudara sendiri, karena sesungguhnya ini juga berkat sentuhan, arahan dan doa dari banyak orang yang singgah dalam kehidupan Anda. Salah satu pihak yang paling mempengaruhi perjalanan hidup saudara yaitu orang tua, ayah ibu Anda. Perjuangan dan pengorbanan mereka untuk mendukung cita-cita saudara tak akan pernah mampu dikalkulasi. Untuk itu, kapan dan dimanapun Anda berada, orang tua harus selalu dijaga, disayang dan dihormati. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada mitra kerjasama. Yang pertama dari pemerintah Kota Salatiga, PT Bank Jateng, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, PT Indosat Ooredoo, PT Sinar Sosro, PT Unsa Vitalis, KSP Bensilatu, PT Kevit Indonesia, PT Tripilar Beton Mas, PT Kinaria Beton, PT Formula Trik, Laras Sasri, PT BPR Artaisya Ageng, CV Laksana Karuseri, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Forum Manajemen Indonesia. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Yayasan Pendidikan Salatiga yang sudah memberikan kami kepercayaan dan juga dukungan fasilitas sehingga proses pembelajaran bisa semakin baik. Terima kasih juga
kepada Dewan Penyantun yang telah membantu akses perolehan beasiswa dan juga program hibah sarana prasarana dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Tak lupa kepada panitia yang sudah menyiapkan dengan baik acara ini. Terima kasih juga kepada Bapak Haji Said Danuji SMM. Beliau adalah mitra kelas kerjasama kita. Dan alhamdulillah Pak, ini angkatan pertama sudah lulus. Dan alhamdulillah juga dari angkatan 1 ini yang wisuda terbaik dari kelas kerjasama. Dan juga ini yang spesial ya, ini untuk Ibu Nuryati. Hadir ya Ibu Nuryati? Ya. Jadi Ibu Nuryati adalah ibunda dari Kurnia Cahyaningrum yang loyalitasnya begitu besar kepada STAMA. Karena dari 6 putri beliau, 5 orang memperoleh sarjana dan ahli madya dari STAMA Salatiga. Luar biasa. Hadirin dan wisudawan yang kami banggakan, tak ada bekal yang terbaik yang bisa kami berikan selain petuah kecil agar saudara menjadi manusia pembelajar. Tak ada bekal terbaik yang mampu kami titipkan selain harapan semoga saudara menjadi lentera yang menyinari gelapnya malam. Tak ada bekal terbaik yang sanggup kami sematkan selain doa yang muncul dari lubuk hati yang terdalam. Semoga bekal ini bisa menjadi kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Semoga bekal ini menjadi pedoman sederhana bagi saudara untuk meraih impian. Teruslah melangkah di jalan kebenaran. Janganlah lelah berjuang mewujudkan yang terbaik. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya mengutip sebuah quote ya. Jika melakukan sesuatu sekarang, kita dapat menuainya di hari esok. Bila kita memulainya dengan kata nanti, besok, atau kapan-kapan, maka kita akan rugi dengan ketidakpastian yang dibuat sendiri. Maka bergeraklah, lakukan sesuatu jika itu memang dirasa yang terbaik. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan dari Ketua STIA Salatiga, Bapak Joko Pramono SEMM AKTCE. Sambutan selanjutnya, sambutan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Salatiga oleh Bapak Dr. Andes Warsito SU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Juga kesehatan. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa hadir dan menyemarakkan pelaksanaan wisuda STIE yang ke-26. Yang saya hormati Ketua LEDT yang kebetulan hari ini nanti virtual ya, akan dilaksanakan virtual.
Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan dan anggotanya, kebetulan yang hadir ini Pak Roy. Silakan berdiri Pak Roy. Yang kedua Bu Titik Indarti, silahkan berdiri. Ketua pengawas kebetulan izin tidak bisa rawuh. Dan oh ya tadi Ketua Pembina mohon maaf tidak bisa hadir. Kebetulan juga ada wisuda di Stefari karena yang menetapkan hari lebih dulu Stefari daripada STIMA. Para anggota pengurus, kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua, wakil ketuanya Pak Prapto tidak bisa rawuh, sekretarisnya Pak Langgeng, silakan berdiri Pak Langgeng, dan bendaharanya Pak Siswo, silakan Pak. Yang saya hormati Ketua Dewan Penyantun Bapak Dr. Haris. Kebetulan beliau wakil wali kota Salatiga, sekaligus mewakili kota Salatiga barangkali. Insya Allah. Dan yang saya hormati teman-teman Senat STIMA Salatiga beserta para dosen dan panitia yang menyelenggarakan wisuda ini yang sudah berjalan dengan baik, insya Allah nanti sampai selesai dengan pengorbanannya sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, tidak lupa kami ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang hari ini diwisuda. Kalau orang bilang katanya wisudawan pada waktu wisuda itu adalah titik puncak kepuasan. Tetapi menurut saya bukan. Atau yang pernah saya rasakan bukan. Menurut saya waktu dinyatakan lulus itulah yang paling membahagiakan. Sekarang ini tinggal kita bersenang-senang untuk merayakan kelulusan kita. Dan tidak lupa kepada orang tua, suami, istri, calon istri, calon suami, dan anak-anak. Karena kebetulan yang sudah ada yang punya anak ya. Ada yang banyak yang sudah punya suami, ada punya istri. Kami ucapkan selamat dan berbahagia. Pada hari ini kita mengamati pohon satu demi satu mulai tumbang. Manusia satu demi satu mulai tewas. Batu satu demi satu mulai lapuk. Dan mahasiswa STIE satu demi satu mulai meninggalkan kampusnya karena sudah menyelesaikan studinya. Puisi ini saya sampaikan dari puisi yang pernah dibacakan Prof. Eko Budiharjo. Kecuali kalimat yang terakhir. Kalimat yang terakhir itu saya tambahkan. Satu demi satu mahasiswa STE meninggalkan kampusnya karena menyelesaikan studinya. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa puisi ini mempunyai makna sebagaimana tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa dunia ini tidak ada yang abadi, semua selalu berubah kecuali perubahan itu sendiri katanya Pak Joko tadi.
Dan saya setuju dengan pernyataan itu, bahwa perubahan akan selalu terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah mengerti bahwa perubahan itu akan terus terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai insan akademis, saudara-saudara khususnya yang masih masih hangat, masih di wisuda kali ini, menyadari bahwa perubahan itu akan terus terjadi. Nah, oleh karena itu, saudara harus mampu merencanakan perubahan itu. Jangan sampai justru perubahan yang akan menggilas saudara-saudara sekalian. Itu ya. Jadi camkan bahwa kita harus merencanakan perubahan itu. Artinya apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan itu. Ini saya kira penting ya, yang perlu kita garis bawahi. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, bahwa kenyataan tersebut merupakan gambaran bahwa orang yang sudah mempunyai bekal, khususnya bekal ilmu pengetahuan, harus mampu dan bisa mengembangkan ilmu yang dimiliki itu untuk perubahan tadi. Jangan Anda diam. Kalau Anda diam, maka saudara akan terbawa arus perubahan itu. Jika Anda terbawa pada arus perubahan itu, maka di sanalah Anda nanti akan selalu terpengaruh dan tidak mandiri. Akan selalu ikut pada arus itu. Yang kita harapkan adalah saudara terus bisa mengendalikan arus itu. Sehingga Anda menjadi orang yang mandiri. Bisa self-supporting dan self-adjusting. Nah, itu yang kita harapkan saudara-saudara ke depan. Masa depan saudara ditentukan oleh 5 hal. Yang pertama adalah kapabilitas saudara dengan ilmu yang Anda miliki dan menggunakan ilmu itu. Lalu kedua adalah opportunity, peluang atau kesempatan. Begitu ada kesempatan, Anda segera mengambil kesempatan itu untuk dikembangkan. Jangan sampai kesempatan itu hilang, karena kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Yang kedua adalah need of achievement, kebutuhan akan prestasi. Nah, ini Anda mungkin ingat teori motivasi ya, yang dikemukakan oleh siapa? McClellan ya. Need of achievement. Orang itu harus mempunyai kebutuhan prestasi. Artinya kita harus punya ambisi. Jangan sampai takut dikatakan, wah kamu ambisius. Tidak apa-apa, memang kita harus ambisius. Kalau kita tidak ambisius, tidak akan bisa meraih apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, tanamkan terus tentang need of achievement itu. Kebutuhan akan prestasi. Jangan nerimo. Meskipun budaya kita nerimo ing pandum, tetapi maknanya bukan itu ya sebenarnya. Nerimo ing pandum bukan hanya sekedar kata nerimo itu. Tapi sebenarnya itu kalau dikaji juga di dalamnya terdapat usaha-usaha yang harus dilakukan. Jadi dengan kebutuhan akan berprestasi ini kita harus terus mengembangkan diri. Seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, kita harus terus belajar tadi ya. Kita harus terus belajar. Tidak ada habisnya belajar itu. Lalu yang keempat adalah human relation. Ini sangat-sangat penting. Human relation itu sangat-sangat penting. Karena kita tidak bisa hidup mandiri. Kita selalu hidup dalam kehidupan kelompok. Kita tergantung dengan pihak lain. Oleh karena itu kita harus membina terus human relation ini. Atau yang sering disebut juga networking barangkali ya. Networking. Oleh karena itu
kerjasama dengan pihak lain, kita selalu bergaul dengan pihak lain, mencari informasi-informasi dari pihak lain sangat diperlukan untuk diri Anda. Semua yang saya uraikan di atas hendaknya dilakukan secara terpadu. Jadi 4 hal tadi, kapabilitas, opportunity, need of achievement, dan human relation itu harus kita padukan keempat-empatnya. Sehingga dengan keterpaduan itu juga ada didasari sesuatu, perpaduan terpadu dan didasari dengan nilai-nilai. Pertama, ketekunan. Seperti nilai-nilai di perguruan tinggi, juga STE juga menyatakan ada nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Yang pertama adalah ketekunan, tekun belajar, tekun bekerja, tekun ikut memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi ketekunan itu luar biasa. Lalu yang kedua adalah kejujuran. Nah ini jadi masalah kalau kita bicara kejujuran di Indonesia. Nanti kita sampaikan. Lalu yang ketiga adalah kesabaran. Dan yang keempat adalah kebersamaan. Nah kejujuran ini satu tantangan bagi kita semua. Kita sering mengkampanyekan tentang jujur, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan. Tetapi lulusan dari perguruan tinggi kita mendengar banyak setelah dia bekerja di luar, karena di luar tidak bebas, tidak hampa dengan lingkungan yang ada, sehingga dia mudah terpengaruh. Yang tadi saya katakan tidak mau merencanakan perubahan tadi, tetapi terbawa arus dengan kondisi, sehingga banyak kasus korupsi, ijazah palsu, uang palsu, bahkan rambut palsu, dan money politics misalnya. Ini yang terjadi. Nah ini adalah tantangan kita semua. Terutama saudara-saudara yang sekarang sudah lulus ini, tolong ini diperhatikan. Di STI juga menjunjung tinggi ini. Saya ingat kasus skandal di universitas terkenal dunia Amerika Serikat, yaitu Harvard University. Apa yang jadi skandal di situ? Ternyata apa? Bayangan kita adalah skandal tentang korupsi, uang, dan yang tingkatannya yang tinggi. Tetapi yang jadi skandal adalah tentang menyontek. Di sana menjadi skandal itu. Artinya ini suatu bentuk bahwa kita sangat menghormati lembaga pendidikan ini. Bahwa menyontek itu adalah kurang baik. Dampaknya luas barangkali. Jadi kalau di kita menyontek wah biasa ya toh. Makanya tadi Pak Fauzi mendoakannya, mohon dimaafkan semua kesalahan-kesalahan kami karena kita lemah, karena kita kemudian banyak kekurangan, termasuk ini barangkali ya. Nah oleh karena itu mari kita sedikit demi sedikit kita merubah tentang nilai-nilai kejujuran ini. Apalagi mental kita, menurut Kuncoro Ningrat, budayawan Indonesia yang sangat luar biasa, mengatakan bahwa mental bangsa Indonesia itu adalah penerabas. Maunya itu yang mudah. Prosedur itu gampang nanti. Kalau kita punya uang, kita bisa langsung menerabas. Nah ini oleh karena mental ini sudah bisa dulu ada, oleh itu ini mungkin itu faktor itu yang membuat korupsi luar biasa itu. Mentalitas penerabas ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, akhirnya nanti kalau dipanjangkan terlalu lama menunggu karena nanti wisudanya pelantikannya juga panjang. Saya
Mohon maaf yang pertama kepada para wisudawan, karena selama ini mungkin kami dalam melayani saudara-saudara sekalian bersama STIE kurang memuaskan. Mungkin juga ada banyak mahasiswa yang berpengalaman ketemu dosen-dosen yang killer ya. Ada dosen yang killer, ada yang dosen angkuh ya. Ada dosen yang kalau janjian ditelepon tidak mau. Tapi kalau di WA tidak pernah dijawab. Jawabannya malah marah-marah. Memarahi mahasiswa. Kamu kenapa? Itu di mana-mana ada ya. Di universitas manapun ada. Oleh karena itu, atas nama yayasan dan STIE mohon maaf. Seperti doanya Pak Fauzi tadi, bukan hanya saudara yang salah, tetapi kita yang salah. Oleh karena itu maafkanlah. Dan nanti wakil ustazah pasti juga minta maaf dan sudah saya maafkan sekarang. Lalu saya ucapkan selamat kepada STIE AMA yang telah bisa menyelesaikan atau menyelenggarakan wisuda ini dengan begitu megah dan bisa terlaksana dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan ini sebagai bekal kita untuk maju ke depan, dan tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan banyak hal untuk ke depan kita harus seperti apa. Saya kira dengan kerjasama yang baik antara yayasan, STIE, para dosen, karyawan, dan mahasiswa dengan baik dan terbuka, saya yakin Allah meridhoi kita untuk maju dan berkembang. Sehingga STIE bisa bicara dalam kehidupan masyarakat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Salatiga, Bapak Dr. Andes Suarsito SU. Selanjutnya kita akan saksikan sambutan virtual Wali Kota Salatiga, Bapak Haji Yulianto SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua STIE AMA Salatiga beserta segenap jajarannya. Yang saya hormati segenap orang tua wali dan keluarga wisudawan dan wisudawati. Dan yang saya banggakan para wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam wisuda sarjana dan ahli madya ke-26 STIE AMA Salatiga. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Salatiga mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah lulus dengan hasil yang memuaskan. Saya berharap lulusan ini menjadi tonggak awal bagi saudara-saudara dalam menapaki karya di dunia kerja, baik sebagai entrepreneur maupun menciptakan lapangan sendiri. Saya yakin seluruh lulusan STIE AMA sudah dibekali dengan ilmu dan skill yang kompeten sehingga mampu dan siap bersaing baik di tingkat nasional maupun global. Sebagaimana dengan visi STIE AMA Salatiga, yakni menjadi perguruan tinggi yang berkualitas di bidang manajemen dan akuntansi, berorientasi global dan berkarakter entrepreneurship. Satu pesan saya, wisuda adalah langkah awal untuk terjun ke dalam dunia kerja. Anggap saja kuliah sebagai kawasan yang dibuka untuk menempa ilmu pengetahuan dan kehidupan yang sebenarnya adalah setelah prosesi wisuda ini. Tantangan ke depan yang tentu saja tidak mudah telah menunggu.
dan hendaknya tantangan ini tidak dijadikan suatu penghambat untuk lebih maju, namun jadikanlah sebagai suatu peluang bagi saudara-saudara untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sukses bukanlah kebetulan, namun terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan. Saya berharap saudara-saudara yang hari ini di wisuda akan segera berkiprah dan mendukung proses peningkatan pembangunan di Kota Salatiga untuk kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga, baik melalui pengabdian secara fisik maupun melalui pemikiran-pemikiran dan ide gagasan yang baru dan dapat memajukan iklim perekonomian di Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, sarjana dan ahli madya ke-26 STIE AMA Salatiga. Semoga sukses dalam menggapai karier yang cemerlang di masa depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan virtual Wali Kota Salatiga Bapak Haji Yulianto SEMM. Selanjutnya, sambutan virtual dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah. Yang terhormat Wali Kota Salatiga Bapak Haji Yulianto SEMM atau yang mewakili, yang terhormat Bapak dan Ibu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Salatiga, yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Salatiga Bapak Dr. Andes Warsito SU beserta jajaran, yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amah Bapak Joko Pramono SEMM Akuntan CA beserta jajaran, yang terhormat Bapak dan Ibu wisudawan dan wisudawati, yang berbahagia wisudawan dan wisudawati, yang terhormat Bapak dan Ibu tamu undangan dan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita mulai dengan bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahman dan rahimnya sehingga kita semua diberi nikmat kesempatan untuk hadir pada acara wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA ke-26. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya Muhammad Zainuri, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 6 Jawa Tengah, mengucapkan selamat kepada Yayasan Pendidikan Salatiga dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA yang telah melaksanakan upacara wisuda ke-26 ini. Saya percaya bahwa proses pembelajaran yang telah dilaksanakan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA telah mengikuti standar-standar penjaminan mutu sebagaimana Kepmen nomor 3 tahun 2020. Ucapan selamat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu orang tua wisudawan dan wisudawati yang hari ini telah tuntas mengantarkan putra dan putrinya untuk melaksanakan proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA dan telah mencapai tahap akhir sehingga dilaksanakan wisuda. Semoga kompetensi dan profesionalitas yang diperoleh putra dan putri Bapak dan Ibu dapat mengantarkan ke pintu gerbang perjalanan untuk menuju dunia kerja dengan semangat yang tinggi dan mencapai cita-cita sebagaimana yang diharapkan. Ucapan selamat saya sampaikan kepada para wisudawan dan wisudawati yang hari ini telah mengakhiri proses pembelajaran mereka. Semoga dengan bekal ilmu, kompetensi, dan profesionalitas yang telah saudara capai dapat menjadi bekal di dalam Anda meniti karier dan mencapai cita-cita di masa yang akan datang. Bagian akhir, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga dengan proses wisuda ke-26 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA dapat mengantarkannya menjadi perguruan tinggi yang unggul, dan semoga para wisudawan dan wisudawati dapat mencapai cita-cita sebagaimana yang diharapkan.
Dan terakhir, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melimpahkan rahmat dan rahimnya dan menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah acara sambutan-sambutan. Selanjutnya kita akan menikmati bersama persembahan dari tim paduan suara STIA AMA Salatiga. Yang pertama akan menyajikan Mars STIA AMA Salatiga dan Monokrom.